dari pabrik itu, perusahaan itu. Renungkan ya sebagai istilah bisnis ini. Jadi gereja ini adalah agen tunggal dari kerajaan surga. Nah, apa saja produk-produk surga? Jelas saya nggak bisa merinci semuanya, terlalu banyak. Yang penting-penting saja. Nomor 1, pengampunan. Betul? Semua agama di dunia untuk umatnya dapat pengampunan itu sangat ditentukan oleh perbuatan dia. Yang satu mengajar, makin banyak kamu nyiksa diri, makin cepat kamu dikurangi dosamu. Yang satu mengajar, makin banyak amalmu, kamu akan dikurangi timbangannya nanti itu. Yang satu mengajar, makin rajin kamu berbuat baik, maka dikurangi. Betul tidak? Nah, ini produk utama kerajaan surga, pengampunan. Tidak ada agama manapun di dunia yang punya pengampunan semurah Yesus Tuhan kita. Amin, tidak ada. Siapapun datang, asal bertobat, diampuni. Dan tidak pakai syarat ABC, cuma satu, bertobat atau tidak. Saudara tanya semua ahli jiwa, psikolog, psikiatri, tanya. 80% penyebab orang kena gangguan mental sekarang ini itu karena guilty feeling, rasa bersalah yang berkepanjangan, dosa yang rasa nggak diampuni. Betul tidak? Coba renungkan. Nomor 2, produk yang hebat adalah keselamatan. Produk ketiga adalah damai sejahtera. Keempat, kesembuhan. Kelima, kelepasan. Keenam, kebahagiaan, sukacita, dan banyak lagi yang lain. Coba saudara olah pikiran saudara, keluar apa lagi itu produk-produk surga itu. Percayakah saudara bahwa semua produk surga itu merupakan kebutuhan mutlak, bukan cuma kebutuhan pokok. Antara kebutuhan mutlak dan kebutuhan pokok itu beda. Semua produk surga itu merupakan kebutuhan mutlak manusia. Jawab iya atau tidak? Surga tidak pernah percaya kepada institusi apapun di dunia. Surga hanya percaya gerejanya. Nah, betapa jahatnya gereja ketika diberi kepercayaan sehebat itu, kita timbun semua produk itu di dalam kebaktian. Ayo jujur, bagaimana marketing kita untuk menawarkan produk ini ke dunia? Di mana di sekitar kita orang mati begitu banyak. Saudara lihat, baru 20 hari Januari, sudah berapa orang bunuh diri di negara ini? Dari tahun 80-an, sejak pertama kali Roh Kudus mewahyukan saya tugas dan fungsi gereja, saya kaget. Gini Roh Kudus mengajarkan, setiap kali ada orang bunuh diri di suatu tempat, maka yang patut dan harus disalahkan adalah gereja di dekat orang itu tinggal. Loh, kenapa gereja disalahkan? Karena berarti gereja di tempat itu gagal memberi jawaban untuk permasalahan hidup. Betul atau tidak? Jawab ini. Kita yang gagal kalau ada orang bunuh diri, karena kita nggak bisa memberi jawaban untuk mereka. Ayo kita sadar ya hal ini. Saudara lihat sekarang jumlah orang sakit bertambah banyak. Padahal logikanya kalau orang makin pintar, teknologi makin hebat, orang itu makin sehat. Ternyata tidak. Orang sakit meningkat jumlahnya. Siapa yang baca berita terakhir dalam minggu yang lalu, berita di koran-koran, di TV, di mana adalah mengagetkan. Angka orang stroke di Indonesia ini sudah umur 20-an. Yang 10 tahun yang lalu itu masih di atas angka 50-an umurnya. Tapi yang sekarang ini umur 20-an sudah stroke. Bayangkan, kemana gereja yang punya kuasa kesembuhan, yang salah satu produknya adalah produk kesembuhan? Betul tidak? Kemana? Paling-paling gereja mau bagus tunggu KKR besar dulu bentuk panitia. Kita harus menyadari betul bahwa ada yang gagal dari kehidupan kita ini. Saudara, sampai hari ini saya belum pernah melihat lukisan itu lagi. Saya lihat sebuah lukisan tanggal 4 Februari tahun 99 di Kota Ambon, di sebuah kampung namanya Air Salobar, di rumah keluarga pendeta Paul Tapilato. Saya minta lukisan itu, dia nggak kasih. Padahal bukan saya minta, saya mau pinjam karena salah satu anak saya itu pelukis, sekarang dia ada di Bali. Tapi sayang bulan Maret waktu kerusuhan kampung Air Salobar dibakar habis dan lukisan itu juga habis.
3 tahun kemudian setelah saya ketemu lagi dengan Pak Paul, mereka sudah pindah ke Bali. Saya nggak tanya kabarnya apa, pasti baik karena anak Tuhan. Cuma saya tanya lukisannya di mana, hilang, dibakar. Kenapa saya begitu concern pada lukisan? Saya belum pernah lihat lukisan itu. Hari itu ada ibadah di rumahnya. Ambon kota sudah terbakar. Kami terpisah, nggak bisa kemana-mana. Begitu saya masuk ke rumah Pak Paul Tapilatu, saya melihat sebuah lukisan yang sangat mengerikan. Kejamnya yang ngeri itu. Kenapa saya berkata begitu? Lukisan itu menggambarkan malam di tengah laut yang bergelora. Digambarkan ada kilat yang menyambar. Jadi gelap. Di laut yang bergelora itu terapung-apung pecahan kapal. Kelihatan sekali barang-barang. Dari pecahan kapal itu digambarkan entah berapa banyak penumpang kapal yang mengapung-apung, memegang apa saja yang bisa dipegang. Digambarkan juga ada tangan-tangan yang menggapai-gapai, nggak kelihatan orangnya. Mereka perlu pertolongan. Di tengah-tengah lukisan itu ada sebuah pulau kecil. Kontras sekali. Kalau ada pelukis, tolong lukisan lagi itu. Justru lukisan itu dari Gereja Bala Keselamatan. Di pulau yang kecil itu kontras 180 derajat. Terang benderang. Ada tenda yang dipasang. Ada warna-warni balon, meriah, ada meja-meja penuh makanan. Saya dekati, dari jauh kan nggak kelihatan. Kenapa ini lukisan beda sekali? Itu laut gelap bergelora, ini terang. Begitu saya dekat, nah ini yang kejam. Ternyata digambarkan ada gereja sedang kebaktian KKR. Musiknya meriah. Kelihatan sekali pemimpin pujiannya. Wah, suasananya luar biasa. Bayangkan, untuk berapa saat saya terpukau berdiri di depan lukisan itu. Dan saya sadar, itulah gereja yang sama. Waktu Natal yang lalu, ketika orang lapar begitu banyak, gereja Pesta Pora sewa gedung-gedung yang mahal. Dekorasinya saja berapa juta. Yang cuma 3 jam dibongkar lagi. Kejam gak ini? Kalau dekorasi saja dipakai untuk memberi makan orang lapar, seberapa banyak orang yang kenyang? Cuma dibuat foto-fotoan saja itu dirusak lagi. Tolong kalau ada pelukis-lukisan itu. Mereka santai, nyanyi terus, tidak peduli orang-orang yang mau mati di sekitar mereka. Saudara, ini yang mengerikan sekali. Padahal tujuan utama gereja adalah supaya semua orang diselamatkan. Sudahlah, kita nggak usah sibuk yang lain. Pikirkan satu ayat ini saja. Apa yang kita kerjakan? Banyak saya lihat di gereja-gereja sebuah slogan yang bagus. Selamatkan jiwa-jiwa, berapapun harganya. Pernah dengar, pernah baca? Kelihatan keren. Tapi kalau diselidiki, gereja itu nggak buat apa-apa kecuali berdoa merintah Tuhan. Akan terjadi lawatan untuk mereka. Kalau doa kita hanya memerintah Tuhan, harusnya kita yang pergi. Jangan nyuruh Tuhan lagi. Yang kita suruh, yaitu Tuhan Yesus, selamatkan Tuhan, selamatkan. Yang kita suruh, 2000 tahun yang lalu dia pernah menyuruh kita, pergilah kamu. Yang nyuruh mau datang lagi, kita nyuruh dia balik. Kan kurang ajar itu. Coba dah. Rajinnya gereja berdoa tapi gobloknya nggak habis-habis. Nah, kalau Tuhan nyuruh kita lalu kita nyuruh dia, yang pergi itu siapa? Goblok. Dengar itu baik-baik. Sini betul nggak saya ngomong ini? Coba dengarkan ini, saudara. 100% gereja pasti punya slogan ini. Musim tuayan. Ini waktunya kita menuai. Ayo kita menuai, ayo di mana-mana bilang penuaian. Nggak tahu otaknya di mana yang punya slogan itu. Saudara, kalau kita hanya sibuk menuai, tapi kita nggak pernah menabur, itu namanya perampok, goblok. Lo betul tuh? Coba pikirkan baik-baik. Menuai. Lo naburnya kapan? Padahal untuk bisa dapat tuayan minimal ada 3 hal lagi yang dikerjakan. 1, siapkan ladang. Loh, betul nggak? Nuai nggak punya ladang, lebih jahat lagi, ngerampok lagi ladang orang lain itu. Nomor 2, olah ladang. Nomor 3, siapkan penabur. Nomor 4, siapkan benih.